ke rumahnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajar rutin Ba'da Subuh Musa Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Dekan Cibarusah Asri yang saya hormati rahimahullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia dan tetap cinta kepada beliau. Semoga pada di hari kiamat kita semua yang hadir juga keluarga kita, saudara kita mendapatkan syafaat ulama dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Setelah kurang lebih sekitar 2 bulan lamanya, yaitu 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan dan 1 bulan penuh di bulan Syawal, taklim rutin kita untuk sementara waktu dipending. Dan hari ini hari Sabtu tanggal 4 di bulan Dzulqa'dah tahun 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4 di bulan Juni tahun 2022. Hari ini pengajian rutin kita akan kembali dibuka, akan kembali dimulai. Dengan pertolongan Allah kita akan melanjutkan pengajian rutin kita dengan harapan semoga kita semuanya nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah dengan barokah sababiyah kita istiqomah duduk di pengajian rutin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita buka pengajian rutin kita untuk umum. Artinya siapapun orang Islam, terutama kaum bapak yang ingin duduk di majelis ilmu setiap hari Sabtu Ba'da subuh di mushola kita, mushola Hidayah, monggo kita sama-sama duduk di majelis ilmu. Mari kita buka dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, para sesepuh orang tua kita, paman bibi kita, kakak nenek kita, kakak adik kita, kakek nenek kita, kemudian anak-anak kita, cucu-cucu kita, guru-guru kita, dan saudara-saudara kita. Kita doakan semoga mereka selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan, diluaskan, diterangkan alam kubur dan dijadikan taman dari taman-taman surga, dan kita semuanya Allah jadi orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dikirkan minyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ya
muslimin, sebagai pembukaan taklim politik kita hari ini, pengajian kita hari ini mungkin nggak seperti biasa sampai pukul 06.00. Sebagai pembukaan kita isi ya sekitar 10 menit atau 15 menit. Nanti setelah taklim kita sama-sama ke rumahnya Bapak Ibron. Kita diundang dalam rangka acara haul almarhum orang tua beliau, mendoakan orang tua beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Materi taklim hari ini sebagai pembukaan pengajian kita, saya ingin menyampaikan wasiat Rasulullah yang di dalamnya sekaligus merupakan perintah beliau kepada seluruh umatnya, agar kita berpegang teguh kepada kitabullah Al-Quran dan berpegang teguh kepada ahlul bait beliau, di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abdul bin Amin dan Imam Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata beliau, istamsiku bi kitabillahi ta'ala wa bi ahli baiti. Istamsiku, berpegang teguhlah kalian bi kitabillahi ta'ala, kepada kitab Allah Ta'ala, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun 2 bulan 22 hari di kota Makkah Al-Mukarramah dan di kota Madinah Al-Munawwarah melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Nah, kita diberitakan yang pertama agar hendaknya kita komitmen, konsisten, secara istiqomah dalam situasi kondisi apapun, dalam keadaan bagaimanapun, agar hendaknya kita tetap berpegang teguh kepada kitabullah Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran, jangan jauhi Al-Quran, karena fihil huda wan nur, di dalam kitabullah Al-Quran itu terdapat petunjuk Allah dan cahaya dari Allah. Maka orang-orang yang istiqomah, komitmen, konsisten, tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan mengikuti ajaran Al-Quran, bahkan mengimplementasikan, menerjemahkan, mengamalkan isi kandungan Al-Quran di dalam kehidupannya sehari-hari, maka tentu dia akan selalu berada dalam petunjuk Allah dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diterangkan hatinya ke jalan yang lurus. Sebaliknya, apabila kita menjauhi kitabullah Al-Quran, apabila kita tidak mau mengikuti Al-Quran sebagai petunjuk dari Allah untuk kita, bahkan kita sampai berani umpamanya menghina Al-Quran, melecehkan Al-Quran, menistakan Al-Quran, memanipulasi Al-Quran, ngacak-ngacak Quran, maka orang yang seperti ini nanti di hari kiamat yukhaffi faqawilanna, kata Nabi. Di hari kiamat orang ini akan dipegang tengkuknya oleh malaikat, lalu akan dilemparkan ke dalam kobaran api neraka. Dan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita umat Islam, sebagai way of life bagi kita umat Islam, ini akan memberikan syafaat kepada kita.
akan menerangi kita nanti di alam kubur, akan memberikan syafaat kepada kita nanti di hari kiamat, akan menuntun kita nanti manakala kita sedang dalam keadaan melintas atau meniti di sirat di atas jembatan gawat darurat menuju surga. Al-Quran akan menuntun kita. Kata Nabi, inna hadzal Qur'an syafi'un musaffa'un man ittaba'ahu qadal jannah. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah pemberi syafaat yang diterima syafaatnya oleh Allah. Dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang mengikuti ajaran Al-Quran, kepada orang yang cinta terhadap Al-Quran, mengamalkan istiqadah Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai way of life, sebagai pandangan hidupnya, maka qadahu ilal jannah. Orang yang seperti ini nanti di hari kiamat ketika dia melintas di atas sirat menuju surga, oleh Quran akan dituntun masuk ke dalam surga. Itu yang pertama, wasiat Rasulullah kepada kita agar kita berpegang teguh kepada Al-Quran, jangan meninggalkan Al-Quran. Kata Nabi, wa man tarakahu au aqrada anhu au kalimatan nahwa yuhqa bi faqahu ila nar. Barang siapa yang berani meninggalkan Al-Quran, menjauhi Al-Quran, mengingkari Al-Quran, mendustakan ayat-ayat Al-Quran, maka kelak dia akan dipegang pada tengkuknya, lalu kemudian ia akan dilemparkan ke dalam kobaran api neraka yang panas menyala-nyala. Yang kedua, wasiat beliau, wa bi ahli baiti. Istamsiku bi ahli baiti. Berpegang teguhlah kalian kepada ahli baitku, kepada keluargaku, yaitu kepada keluarga Rasulullah, kepada anak cucu Rasulullah, kepada dzurriyyah Rasulullah, kepada keturunan Rasulullah, yaitu para habaib, di mana di dalam tubuh mereka benar-benar mengalir darah daging Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa tidak semua dzurriyyah Rasulullah bisa disebut habib. Dzurriyyah Rasulullah tetap boleh disebut habib manakala memenuhi 5 kriteria. Yang pertama, dzurriyyah Rasul. Orang tersebut memang benar-benar dzurriyyah Rasulullah, keturunan Rasulullah. Artinya di dalam tubuh mereka benar-benar mengalir darah daging Rasulullah. Dan ketika dicek di Rabithah Alawiyah yang ada di Kalibata Jakarta, memang namanya tercantum dalam silsilah nasab Rasulullah SAW. Itu kriteria pertama. Yang kedua, beragama Islam. Kalau agamanya bukan Islam, walaupun wajahnya mirip habib, nggak bisa disebut habib. Kalau dia orang kafir, kan banyak orang-orang kafir yang hidungnya mancung-mancung, tinggi putih, nggak bisa dia disebut habib. Kalau dia pakai udang, pakai apa? Yang ketiga, berakhlakul karimah, berakhlak yang mulia, mewarisi akhlaknya baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau umpama ada seorang habib, tapi dia akidahnya bukan akidah ahlus sunnah wal jamaah, misal akidahnya akidah Syiah atau Wahabi, itu nggak boleh disebut habib. Berarti dia telah melepaskan dirinya dari kehabibannya, dia telah meninggalkan datuk-dakuknya. Itu yang keempat, berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Dan yang kelima, yaitu sufi alawi atau sufi hakiki, yakni dia bertorikoh dengan torikoh alawi, mengikuti torikoh para datuknya. Nah, kalau 5 kriteria ini ada pada dirinya, maka barulah dia pas atau layak atau patut atau pantas dipanggil habib. Dan sebaliknya, kalau salah satu dari yang 5 perkara ini tidak ada, berarti dia telah melakukan kehabiban. Dia telah meninggalkan, dia telah keluar dari barisan sufi alawi, dari barisan para datuk-datuknya, para
sebagai pembukaan tali kita malam ini. Jadi kesimpulannya, kita diperintahkan oleh Rasulullah agar berpegang teguh kepada dua hal. Apabila kita berpegang teguh kepada dua hal tersebut, komitmen konsisten mengamalkan dua hal tersebut, maka insya Allah kita akan selamat dunia akhirat dan tidak akan sesat, juga tidak akan tersesatkan. Yang pertama, tetaplah berpegang teguh kepada kitabullah Al-Quran. Yang kedua, berpegang teguh atau mengikuti ahlul bait Rasulullah SAW. Seseorang tidak dikatakan beriman kepada Rasulullah apabila dia di dalam hatinya tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah. Dan seseorang tidak dikatakan sebagai orang yang cinta kepada Rasulullah apabila orang tersebut di dalam hatinya tidak ada rasa cinta kepada keluarga Rasulullah. Bagaimana mungkin seorang bisa mengatakan aku cinta Rasul tapi keluarga Rasul benci? Itu kan lucu. Mengatakan cinta Rasulullah tapi keluarga Rasulullah benci. Padahal Rasulullah berwasiat agar kita memuliakan, mengagungkan, mengikuti, berpegang teguh kepada ahlul bait beliau, kepada keluarga beliau. Yaitu keluarga beliau yang dimaksud adalah dari golongan Bani Hashim. Tapi kalau menurut keterangan dalam kitab Al-Qiyah, kalau dari arah ketakwaan, dari arah keimanan, siapapun bisa dikategorikan keluarga Rasulullah, walaupun di dalam tubuhnya tidak mengalir darah dari Rasulullah, atau walaupun namanya tidak tercantum dalam silsilah Rasulullah, asal dia bertakwa kepada Allah, benar-benar bertakwa, itu masuk kategori keluarga Rasulullah, tapi dari arah ketakwaan, bukan dari arah nasab, bukan. Itu ada keterangannya dalam kitab Al-Qiyah. Jadi kullu muttaqin ahlu Rasulillah. Setiap orang yang bertakwa itu oleh Rasulullah dianggap keluarga Rasulullah. Asal bertakwa aja. Tapi sebaliknya, walaupun dalam tubuhnya ada darah dari Rasulullah dan namanya tercantum dalam silsilah nasab Rasul sampai ke Rasulullah, tapi kalau dia durhaka kepada Allah dan Rasulnya, berakhlak buruk, bahkan beragama bukan dengan agama Islam, bahkan berakidah dengan bukan akidah ahlul jamaah, maka dia berarti melepaskan diri dari keluarga Rasulullah SAW, meninggalkan dirinya dari para datuknya. Para jamaah, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya mari kita tutup tadi kita pada hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min ladunka hidayah. Rabbana atina ma warhamna bi ta'atika. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana waj'al lana waziran min ahlina waj'al lana lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.